Halo, perkenalkan saya Clotilda Peniliwun, guru BK di SMK Negeri 1 Adonara. Dari ketujuh jurus BK, di sini saya mengimplementasikan jurus 1, yaitu kenali potensi yang berfokus pada pengenalan gaya belajar peserta didik. Alasan saya memilih mengimplementasikan jurus 1 kenali potensi karena menurut saya inilah titik awal yang paling logis dan krusial dalam proses pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik. Sebagai guru, saya menyadari bahwa tidak ada dua peserta didik yang benar-benar sama. Setiap anak yang datang ke kelas dengan latar belakang, minat, potensi, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebelum bicara soal strategi mengajar, asesmen, dan target hasil belajar, saya merasa penting untuk terlebih dahulu mengenal siapa peserta didik saya sebenarnya. Dengan jurus ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menggali informasi penting mengenai cara belajar mereka. Apakah mereka lebih nyaman belajar secara visual, auditory, atau kinestetik? Saya juga bisa mengetahui kekuatan dan kecenderungan mereka saat menghadapi proses belajar. Informasi ini tentu sangat berguna untuk menyusun pendekatan yang tidak sekedar menyamaratakan, tetapi justru mencoba menjangkau kebutuhan belajar setiap individu di kelas. Yang menarik, bukan hanya saya sebagai guru yang mendapatkan manfaat, peserta didik juga terlihat antusias saat diajak untuk mengenali potensi dirinya sendiri. Mereka mulai sadar bahwa belajar itu tidak harus sama caranya dengan teman sebelah, tetapi bisa disesuaikan dengan kenyamanan dan kekuatan pribadi mereka. Disinilah saya melihat bahwa kenali potensi bukan sekedar teori, tapi benar-benar memberi dampak terhadap motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar. Jurus ini juga sangat selaras dengan konsep diferensiasi pembelajaran yang menurut saya sangat penting diterapkan di kelas. Dan saya sangat suka belajar sambil bergerak. Saya lebih mudah mengingat pelajaran jika ada gambar atau video. Sedangkan kalau hanya mendengarkan penjelasan, saya terlalu
Ketika saya tahu siapa anak-anak saya sebenarnya, saya bisa menyesuaikan metode, media, bahkan bentuk penugasan agar lebih inklusif dan respon terhadap keberagaman mereka. Lebih jauh lagi, saya menganggap kenali potensi sebagai pondasi dari semua langkah berikutnya dalam proses pembelajaran. Bagaimana saya bisa berbincang, merancang strategi belajar yang efektif, memberikan umpan balik yang bermakna, atau membangun karakter peserta didik. Kalau saya belum benar-benar mengenal mereka, maka dari itu saya yakin pilihan untuk memulai dari jurusan ini adalah langkah yang tepat. Dengan mengimplementasikan jurusan ini, saya tidak hanya mengumpulkan data gaya belajar, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna dengan peserta didik. Mereka merasa diperhatikan, didengarkan, dan diberi ruang untuk berkembang sesuai potensi mereka masing-masing. Dan bagi saya pribadi, ini adalah salah satu cara esensi dari pembelajaran yang sesungguhnya. Pada awal pembelajaran, saya mengajak peserta didik saya untuk menggunakan tes belajar melalui platform Akun Pintar. Sebelum pelaksanaan, saya menjelaskan terlebih dahulu pentingnya memahami gaya belajar masing-masing. Saya sampaikan bahwa dengan mengetahui cara belajar yang paling sesuai, mereka akan lebih mudah dan menerima dan memahami materi pelajaran. Penjelasan ini disambut dengan antusias yang tinggi dari peserta didik saya, karena mereka merasa penasaran dan ingin mengetahui seperti apa sebenarnya karakter belajar mereka sendiri. Saya kemudian membimbing mereka secara bertahap dalam mengakses dan mengerjakan teks tersebut. Panduan saya berikan dengan jelas dan berstruktur, mulai dari cara masuk ke akun pintar, langkah-langkah mengisi tes, hingga bagaimana cara membaca hasilnya. Selama proses mengerjakan, peserta didik tampak fokus dan bersemangat. Mereka mengisi tes dengan sungguh-sungguh. Mereka merasa bahwa tes ini berkaitan langsung dengan diri mereka secara personal. Setelah semua peserta didik menyelesaikan tes, hasilnya langsung dapat diketahui secara individual. Saya minta mereka untuk mencatat dan menyimpan hasil tes tersebut. Hasil dari proses menunjukkan variasi gaya belajar di antara siswa. Menunjukkan variasi di antaranya mulai dari visual, auditori, dan kinestetik. Ada pula beberapa siswa yang memiliki kombinasi gaya belajar yang menunjukkan bahwa mereka bisa belajar dengan berbagai cara tergantung situasinya. Informasi ini sangat bermanfaat baik bagi saya sebagai guru maupun bagi peserta didik saya. Saya menjadi lebih mudah dalam menyesuaikan metode pembelajaran di kelas
sementara siswa memahami cara belajar yang paling nyaman dan efektif bagi mereka. Saya kemudian mengajak siswa berdiskusi ringan untuk merefleksikan hasil yang mereka peroleh dan bagaimana cara mereka bisa menyesuaikan strategi belajar mereka. Sebagai guru, informasi ini sangat bermanfaat bagi saya dalam yang pertama merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang relevan dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif di kelas karena pendekatan yang digunakan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dampak pada kemandirian dan kepercayaan diri peserta didik. Seiring waktu, saya mulai melihat perubahan positif dalam diri peserta didik. Mereka mulai menerapkan strategi sesuai dengan gaya belajarnya, yang dimana pada peserta didik yang visual, mereka mulai membuat mind map dan catatan berwarna. Kalau untuk peserta didik auditori, mereka mulai merekam suara guru dan mengambil dengan belajar sambil mendengarkan. Kalau untuk peserta didik kinestetik, mereka lebih mulai memahami materi saat diberikan kesempatan untuk praktik langsung di kelas. Bahkan di sini beberapa peserta didik saya menyampaikan bahwa mereka merasa percaya diri dan mandiri dalam belajar karena kini mereka tahu cara terbaik untuk memahami materi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya membantu guru dalam merancang pembelajaran, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih mengenali diri sendiri, mengelola proses belajar secara mandiri. Secara keseluruhan, implementasi jurus ini memberikan hasil yang sangat memuaskan. Instrumen gaya belajar yang digunakan bukan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk membangun pembelajaran yang personal, adaptif, dan bermakna. Peserta didik tidak hanya mengetahui gaya belajar masing-masing, tetapi juga mulai menunjukkan peningkatan dalam keaktifan dan hasil belajar di kelas. Terbaik untuk masa depan. Jangan pernah berhenti belajar, karena nanti tak pernah berhenti untuk belajar. Dan kesuksesan adalah milik mereka yang berani mencoba. Jadi, mulai sekarang teruslah belajar dan berani mencoba. Jangan takut untuk belajar, karena ini suatu proses. Jadi tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Jadi sampai sini materi kita hari ini. Itu mau minggu depan ini untuk masing-masing membuat strateginya dengan gaya yang masing-masing. Terus dengan modelnya berbeda-beda jangan. Oke, sampai di sini saja pelajaran hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Tes gaya belajar di akun pintar ini terbukti menjadi instrumen yang sederhana namun berdampak besar dalam pembangunan pembelajaran yang lebih personal, efektif, dan bermakna. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.